Ini bukti besar luar biasa. Pelan-pelan orang Papua naik ini. Pelan-pelan naik ini. Pakai ibu segala macam. Buru-buru naik lagi. Baru serahkan lagi, bunuh orang lagi. Begini suruh orang Papua. Kami orang Papua salah apa? Salah apa? Kami hargai. Kami terhormat. Bagaimana orang Papua menyangkal orang Papua? Orang Papua bunuh orang Papua. Saya minta tolong dengan hormat di Depok Rumah Sakit Jiwari serta dokter-dokter yang ada, tolong memberikan status meninggalnya mama kami ke adik kami, kakak kami dengan penyakit apa, itu harus secara medis supaya kita kuat. Itu pertama. Yang kedua, setelah menjelaskan itu baru nanti akan muncul pertanyaan. Ada 3 pertanyaan yang akan saya letakkan. 1 sudah. Yang kedua, keterangan. Biar kita kuat. Terima kasih. Namanya Ulang. Siap. Nama saya sudah kemarin tulis, sudah tahu. Jadi bisa kalau dia di bawah. tidak tahu. Kenalan. Selamat kita tadi. Narimnya begini, Rio. Ya. Narimnya begini, Rio. Udah ini sudah. Ya, udah ini rapi nanti baru telepon. Oh iya. Wah, Pak Wene beserta keluarga besar yang ada di sini, terima kasih sudah mau menunggu kami karena Bapak dorang sudah tunggu untuk kasih penjelasan. Terima kasih karena Bapak dorang sudah menunggu. Yang pertama saya ingin menyampaikan atas meninggalnya Ibu dan Bayi. Saya perlu jelaskan bahwa Ibu dan Bayi diantar oleh keluarga datang ke kami jam 10 malam tadi. Sekitar 15 sampai 20 orang yang angkat di sini. Kemudian waktu datang diterima oleh petugas kami di ruangan bersalin di IGD, dilakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan ibu masih dalam kondisi sadar, tetapi bayi meninggal. Kemudian telah diberikan informasi kepada keluarga tentang kondisi bayi. Dan sebelumnya sebenarnya ibu dan bayi sudah dirujuk dari puskesmas dari hari Senin ya, dari hari Senin dari puskesmas Waibu. Tetapi waktu itu tidak sampai ke kami karena keluarga menolak untuk datang. Ada suratnya di kami. Nah, jam 10 malam penanganan sudah dilakukan di ruangan IGD di bawah sampai didorong ke atas. Bayi lahir dalam kondisi yang meninggal. Nah, selanjutnya penanganan terhadap ibu. Ya, Bapak dorang ada beberapa yang keluarga ikut masuk ke dalam. Sekitar jam tadi bayi lahir jam 23.55 ya. Dan itu pada saat lahir dengan bantuan dengan tindakan yang dilakukan sesuai dengan standar yang petugas sudah lakukan, itu kondisi memang petugas sudah hijau ya. Kemudian bayi sudah meninggal tadi. Nah, selanjutnya tindakan untuk menolong ibu untuk melahirkan plasenta secara lengkap sesuai dengan prosedur petugas sudah lakukan dan sudah dikasih juga informasi kepada keluarga. Jam 24.23 atau jam 00.23 subuh itu ibu sedang ya, tensi tetap naik. Kemudian dilakukan penanganan yang tubuh oleh bidan di ruangan. Kemudian termasuk upaya untuk karena kondisi ibu sedang dan mulai menurun kondisinya ya. Tetapi tindakan untuk pertolongan lebih lanjut itu keluarga kami tidak bisa lakukan karena menunggu keluarga juga untuk melakukan tindakan resusitasi kalau kami sebut jantung paru ya. Nah, sehingga pada jam 1 ibu meninggal. Itu informasi awal yang bisa kami berikan. Selanjutnya memang secara tindakan medis itu kami akan melakukan kajian.
Ya, terima kasih banyak. Gitu ya. Ada itu mau bicara? Ah, tidak. Sudah, Nanti saya. Dengan dalam keadaan normal. Dia bicara sadar. Setelah dia masuk, kemudian yang menjadi pertanyaannya itu 30 menit. 30 menit kemudian, permisi dulu ya. Saya hormat kedua saudara yang ada di belakang. Ini dua. Sudah ini. Itu berangkat ke mana? Sampai 30 menit. Kami berapa orang ini di luar, ada adik laki-laki sebagai suami dan mama. Ibunya meninggal, ya mama, adiknya. Mereka terluka dalam dan minta tolong cari petugas. Pada waktu minta tolong itu kami minta tolong karena emergensi darurat dong. Kenapa kedua saudara pulang saja? Nanti baru pagi ini baru kita dengar. Itu saja. Itu menjadi pertanyaan. Kita tidak bisa bicara kepalsuan di tanah ini. Kami tahu siapapun yang bekerja di bagian rumah sakit, dia memiliki sumpah secara perundang-undangan. Jelas pasal 38 tahun 2014 tentang bagaimana seorang perawat mengambil janji sumpah bahwa ketika pasien mengalami darurat emergensi, dia tetap terima konsekuensi atas dasar di mana dia sudah mengambil satu keputusan yang dimaksud yaitu undang-undang tadi. Kenapa dia bisa takut lari? Di mana sumpah itu? Yang disumpah itu taruh di mana? Lalu pagi ini kemudian kami tadi yang minta tolong segala macam, dianggap orang gila, akhirnya kami minta tolong sama keamanan. Yang pihak keamanan, pihak rumah sakit kan orang jelas sehingga kita tidak bisa dipersalahkan. Yang penting menyaksikan suatu kejadian seperti tadi malam itu sama-sama pihak tim medis kami keluarkan. Kalau orang-orang yang sudah menjadi bagian daripada penanganan waktu tugas malam itu lari dan meninggalnya mereka tidak tahu, baru membawa satu catatan palsu yang catatan di tangan ini mohon maaf, ini bukan catatan yang benar. Kami tidak bisa bekerja sejarah politik seperti ini, tapi di mana catatan dari administrasi kemarin sejarah medis yang jelas. Jadi penanganan di belakang itu kami punya ruangan tindakan untuk kasus kebidanan. Bidan dari sini mengantar ke ruangan di atas. Bapak orang itu juga waktu ke atas toh? Dari depan, dari belakang. Ya? Kita tidak bisa bicara soal yang sudah lakukan. Ada itu the point saja. Ya. Baik. Saya potong dulu sedikit. Kalau sudah dikasih kesempatan bicara, jangan sangka-sangka dulu supaya kita jelas mendengar dulu alurnya. Udah, alur ceritanya ibu dokter atau ibu direktur. Jadi juga begitu, tidak ada apa ya. Saling menghargai kita semua. Kita komunikasi dua arah ini, kita saling menjaga. Tolong. Jadi supaya langsung nyambung apa yang disampaikan ibu direktur itu berkaitan nanti semuanya. Nanti kita dengar dulu. Jadi penanganan di ruangan Pones di sini itu bidan ada dan mengantar sampai di ruangan bersalin di atas. Pada saat ruangan bersalin di atas yang Bapak bilang itu petugas kami ada standby. Kalian cerita yang dari bawah diangkat ke atas. Dan yang ketiga mana? Bapak coba buka dulu. Itu mereka berapa? Gimana kali ini? Mereka penting nanti karena nanti aku pengen masuk dulu bicara di belakang tidak dengar. Komunikasi itu menjalin baik sehingga harus ada nama. Karena tadi kan kita sudah lakukan, jadi mohon maaf itu tidak berniat yang aneh-aneh, tapi kami minta tolong yang hormat, harus ada memperkenalkan nama. Ini Bapak, tadi kan Bapak sudah jadi saya. Saya itu sepakat dengan kami. Sehingga tadi juga akan dimulai dengan perkenalan nama. Kalau kita sudah dikasih kesempatan untuk memperkenalkan diri kami, identitas jelas,
Ya, terima kasih. Perkenalkan nama saya Bidan Naomi. Saya kerja di Ruang Konek. Setelah pasien datang, saya yang terima. Saya yang suruh ibu ke kamar mandi, saya yang tensi, saya yang melakukan pemeriksaan semua. Setelah saya lakukan pemeriksaan, kita coba untuk lahirkan bayinya di ruang Konek. Tapi karena tidak lahir, saya antar ke ruang bersalin. Sebelum saya antar ke ruang bersalin, saya sudah kasih tahu sama suaminya. Saya bilang nanti kita antar pasien ini ke ruang bersalin, nanti melahirkan di ruang bersalin. Suaminya juga tahu, berarti sudah nanti kita antar ke atas. Iya, setelah kita di sana, kita di atas kita antar ke ruang bersalin, kita operan tensi dari ruangan ke ruangan kita operan tensi. Setelah itu kami turun. Jadi hal-hal yang di atas itu kami tidak ikut campur, itu ruangannya sendiri lagi. Yang Bapak Itu. Jangan bekerja kepalsuan di atas nama atas nama kemanusiaan. Kita berbicara semua atas nama kemanusiaan. Itu pembohong. Saya ini yang jaga di tempat ini. Saya bilang itu pembohong. Bukan alurnya secara fisik. Kalau pikiran memikirkan dari watak lalu mengucapkan itu adalah pembohong. Tapi dilihat dari mata lalu mengungkapkan itu adalah pembohong. Saya ada di situ. Ibu keluar masuk. Mengerti semua kan? Dari Ibu Direktur. Jadi apa yang sudah pertemuan ini, kami yang menjamin semua nih. Jelas semua ya. Jadi tolong jaga apa yang sudah kita bicarakan, apa yang kita sudah pegang tadi semua. Terus yang lain juga, tidak usah mendesak-desak ke sini. Kalau kalian mau ingin tahu semua, berarti kalian tidak hargai yang ada di depan. Itu. Terus selanjutnya lagi, kalau pertanyaan jangan seperti itu lagi, karena pertanyaan sudah jadi banyak. Tadi 3 hal dari pertanyaan. Yang ingin tahu kita apa yang mendasari, itu aja dulu. Udah penyebab dari itu. Kalau semua sampai melewati, padahal itu bukan ada tendensi untuk jadi itu, jadi akan meninggal. Jangan seperti itu lagi. Tolong kita pahami semua. Apa yang harus langkah yang terbaik yang kita harus buat. Solusi yang terbaik untuk sekarang ini apa yang kita harus buat. Itu kita harus pikirkan. Ya. Saya juga tidak mau kalian selalu di hadapan kami. Kalian juga begitu. Ya toh? Sama juga mereka. Perlu pelayanan yang ada di sana lagi. Tolong itu kita perhatikan semua. Bisa? Jadi apa yang sebenarnya yang harus perlu kalian tahu. Kalau semua sampai ini agak kerepotan nanti. Jadi ini akan bisa, tidak akan selesai. Sama saja kita seperti komunikasi pacaran lagi. Banyak. Saya mau mengucapkan ucapan tadi. Pertama benar ibu sama-sama ngotak ke atas. Lalu masuk, keluar, masuk lagi, kedua kali keluar tuh sambil tertawa. Iya. Itu terakhir sambil tertawa dan saya prinsip dan bahwa ini Ratna Karunggu sedang berada di depan saya sebagai mayat yang menentukan masa depan saya ketika kalau saya berbicara bohong. Ketika saya berbicara bohong, dengar itu. Catat dan paham hal itu. Saya tidak bisa bicara suatu pembicaraan akal-akal yang membuat mendatangkan kutuk di dalam kehidupan saya, keluarga saya, tanah saya, bangsa saya, dan bapak ibu kita semua. Baik yang ada di sini maupun yang ada di jalan, yang ada di mana-mana. Dengar baik-baik. Saya sampaikan atas nama semua manusia di atas tanah Papua ini dan di seluruh dunia atas nama manusia. Saya bicara bahwa direktur rumah sakit Jawari yang terhormat, evaluasi total mulai dari hari ini, evaluasi total ribuan berapa orang yang meninggal bawa keluar mayat. Itu pertama, poin pertama. Poin kedua adalah 2 orang ini kasih pelajaran dipecat dari rumah sakit. Atas nama Ratna Karunggu yang ada di depan mayat saya dan seluruh ribuan orang Papua yang meninggal di dalam rumah sakit ini serta yang ada membutuhkan pertolongan jiwa, saya berjanji tolong kasih tiket. Itu orang saya berbicara dan secara langsung saya berbicara menyampaikan. Kalau saya bohong-bohong akan menyampaikan maka nyawa saya juga akan menyerahkan, persembahkan nyawa saya. Itu tegas catatan yang saya sampaikan.
Kemudian yang ketiga adalah mengerjakan untuk dikasih bidang hikmat akal budi oleh Tuhan untuk melayani manusia lain yang dibutuhkan karena orang dididik karena memberikan pedangnya kepada yang lain. Itu dengan konsisten, dengan jangan pernah lari bawa satu pembicaraan yang aneh-aneh, jangan. Karena orang kita sudah hormati pelayanan yang mulia adalah orang-orang kesehatan yang kerja di rumah sakit. Bapak Bupati Kabupaten Jayapura, Kepala Dinas, serta direktur yang kami hormati, serta Pak Kapolsek, tolong melakukan evaluasi total atas semua manusia yang meninggal di atas tanah ini. Di rumah sakit terlebih khusus di Awai. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Yang terakhir, kami minta untuk kedua jenazah yang ada di sana, Formalin. minta tolong segera formalin karena kami nanti ini anak kecil, jadi kami besok baru bawa ke mayat sehingga itu selesai dilakukan menyerahkan ke kami akan pulang. Tidak ada orang yang bicara. Oke, terima kasih banyak. Bagaimana Bapak mau mengerti? Kita sama-sama jalan, kita sama-sama nikmati. Kenapa? Jual tanah Papua, jual manusia, 50 juta saja jual. Tidak boleh. Saya pesan, tidak boleh. Tidak boleh. Kita orang Kristen tetap ketemu Tuhan. Kamu juga mati. Saya sudah mati itu. Saya juga mati. Pasti kita ketemu di surga. Ingat. Masa semua ini kamu lakukan. Saya punya anak. Saya bawa layani begini. Saya pikir ibu ini orang Papua aja layani baik. Saya kasih dia. Dia lakukan hal-hal. Saya tidak tahu juga saya manusia biasa. Tapi orang saya melahirkan langsung apa nih goyang-goyangkan langsung. Baru ibu tadi bawa naik itu intensif tidak ada sama sekali ibu bilang. Tapi di atas itu naik lagi. Ini macam-macam ini. Jadi tolong saya pesan jangan banyak. Jangan batas hari ini mayat-mayat itu berhenti. Mayat-mayat itu berhenti. Kalau kita orang Kristen tetap mati, kita tetap ketemu Tuhan. Tadi Bapak punya kata-kata kerja jujur di mana? Itu kami pegang. Kemudian yang tadi permintaan evaluasi kami lakukan. Kemudian permintaan untuk untuk formalin kami lakukan. Terakhir saya mau sampaikan bahwa ini barisan yang di belakang ini, mereka juga dengan niat hati yang tulus untuk melayani. Tidak ada niat untuk membunuh secara orang Papua, orang siapapun yang datang ke kami. Mereka sudah disumpah seperti Bapak bilang, ya. Jadi itu menjadi niat kami. Karena untuk itulah kami bekerja, untuk itulah kami dipanggil. Di dalam hati kecil mereka ini tidak ada niat mau membunuh. Saya perlu tegaskan itu. Tetapi upaya yang kami lakukan sesuai prosedur, apa yang harus kami lakukan itu yang kami laksanakan dan kami evaluasi. Begitu. Catatan dari Bapak kami terima. Secara perilaku saya pikir nanti karena mereka pasti tidak niat untuk ketawa atau senang atau bahagia dengan kejadian ini. Tetapi Bapak orang punya curahan hati kami terima, kami dengar, dan saya sampaikan terima kasih untuk itu. Kemudian saya sampaikan salam Pak Datang. Mohon maaf. Ya. Ya. Bapak sayang dorang karena mereka ini juga saya bicara lagi untuk sedikit, membantu tanah Papua. Ya. Oke, terima kasih.